Allah ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Pak Surya Paloh ini walaupun kalau pidato ya kita nggak ada masalah, kita ini, tapi kan tetap secara batin itu kan ada persoalan. Terutama persoalan bagaimana dia yang begitu dekat dengan Pak Jokowi tiba-tiba jarak. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Surya Paloh siap tidak mencalonkan lagi Anies asalkan atas permintaan Jokowi. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Dia belok. Ya belok. Dia kan setelah lihat bahwa Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Tetapi dari segi threshold memang tidak mencukupi. Sebenarnya jalan untuk mencukupi kan ada. Salah satunya misalnya menjadikan AHY menjadi wapres. Selesai barang. Selesai. Mungkin PKS juga bisa deal yang lain kan gitu. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY. Terbuka jalan itu. Sekali lagi tidak boleh memang saling memaksakan, tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang merepresentasi, saya ulangi, pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus. Kita ngomongin deadlock, ini Deadlock. adalah Oke. deadlock cawapres untuk Pak Anies. Oke, silakan. Jadi kalau kabarnya di sosial media Yes. Bapak itu katanya lagi pada rebutan. Iya. Yang satu pengen majuin ini, yang satu pengen majuin ini, semua tuh lagi panas Iya. katanya. Tapi maksudku tuh, wah, sayang gitu kalau kita baru berkoalisi, baru berteman, tiba-tiba udah panas. Takutnya udah rebutan, udah panas, yang menang Ganjar. Kayaknya ada upaya sengaja untuk deadlock. Nah ini nggak boleh terjadi gini. Ini jadi korban siapa? Ya Aniesnya yang jadi korban. Makin jauh peluangnya itu. Makin dekat Anies itu ke Amerika belajar filsafat. Koalisi perubahan bubar jalan. Betul. Kapan jalannya? Betul. Kok udah bubar? Oh itu kita waktu itu kita Dan Bang Surya ini bukan tipe seorang pergerakan dari bawah. Bukan orang yang aktivis dari rakyat gitu, bukan. Ya kan? Dia ini kan terus terang aja kan anak seorang polisi. Kita tahulah kalau polisi itu punya jabatan di daerah kan hidupnya pasti beda dengan kehidupan rakyat. tuh nggak usah terlalu rebutan lah, apalagi untuk posisi cawapres ini. Iya. Karena kalau kita belajar lagi dari pengalaman, kayaknya kayaknya wapres itu tuh nggak terlalu kelihatan. Saya bergetar tadi ya mendengar sumpah dari Surya Paloh. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu benar adanya, bahwa dia ingin mengatur negeri ini dengan amanah. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi, si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kalau kemudian dia mengkhianati, maka kutuklah kami, termasuk diriku ini. Kita doakan mudah-mudahan Surya Paloh husnul khatimah. Usai Nasdem, kini Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar. Khawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, Nasdem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama. Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini. Tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan. Tidak ada orang yang memaksakan keinginannya. Jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama, kata Ali saat dihubungi Selasa 10 Januari.
Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Kita berkoalisi, 3 partai Nasdem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres, dia bukan kader Nasdem dan tidak pernah menasdemkan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY. Nah, kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya Nasdem gimana? Kami sudahlah, kita tidak bicara Nasdem dapat apa. Yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang, ucapnya. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Ya, itu sah-sah saja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah dibicarakan itu kepada Partai Nasdem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur. Jelasnya, lebih lanjut Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya, itu namanya mengunci kan? Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan, ungkap dia. Nasdem bicara kriteria cawapres Anies. Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres Nasdem. Anies Baswedan, Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Dalam konteks kepentingan internal Demokrat sah-sah saja, semua partai masing-masing punya keinginan tentunya. Keinginan itu nanti akan kita bawa dibicarakan di koalisi. Tapi hari ini kita kan belum bicara sampai pada persoalan itu, kata Ali kepada wartawan Senin 16 Januari. Ali mengatakan Nasdem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun menurutnya, penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Nasdem setuju untuk mencari calon presiden itu tidak perlu jangan kita mengedepankan figur, tapi kita betul-betul tentukan dulu kriteria yang disepakati bersama. Setelah itu, baru kriterianya kita cocokkan dengan figur-figur yang ada, ujar dia. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional. Nasdem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan karena ketika kemudian terpilih dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas, ujarnya. Kita tidak berharap kalau orang yang belum berpengalaman ketika terpilih dia butuh waktu untuk belajar dulu. Tentunya berpotensi membawa suara. Membawa kemenangan bisa diterima semua partai koalisi, itu bagian penting yang menurut saya harus kita bicarakan agar koalisi berjalan mulus, imbuhnya. Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Melalui unggahan di Twitter @JohnsonJST, Selasa 17 Januari, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali tak henti. Dia mengatakan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati. Johnson mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut. Johnson berharap koalisi perubahan tertib. Johnson mengatakan tak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi. PKS minta Demokrat tak baper. Juru bicara PKS M. Holid merespon Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun yang menilai koalisi bisa bubar jika ada yang mendominasi. Holid mengatakan dalam koalisi tidak boleh baper. Holid mengatakan dalam koalisi harus saling membangun semangat. Dia menilai koalisi dibentuk untuk berjuang bersama. Lebih lanjut, Holid mengaku optimistis dengan rencana koalisi perubahan. Menurutnya, saat ini koalisi perubahan hanya tinggal satu langkah lagi. PKS sendiri optimis dengan rencana koalisi perubahan, perjalanan sudah jauh, tinggal finishing touch. Ibarat mau golin bola, ini umpan-umpan lambungnya sudah bagus, tinggal eksekusi tendangan ke gawang biar gol, perlu kesabaran, kedisiplinan, dan akurasinya harus pas, tutupnya.